Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Dimanapun kita pada pagi hari ini berada, biarlah kiranya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu mengiringi, menyertai dan memimpin kehidupan umat-umat Tuhan semuanya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali saya mengajak kita semua, sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan agar perjalanan kehidupan kita di dalam satu hari ini dapat dikuatkan dan kita selalu dapat berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga segala yang kita lakukan di hari ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di surga, segala puji hormat hanya kepadamu kami panjatkan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kami dapat bangun di hari yang baru, menikmati satu hari lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Kami akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami, tapi kami ingin mengawali dengan firman Tuhan agar kami dapat dikuatkan di dalam satu hari ini menjalani setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sertai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu bersama dengan kami, memberi pengertian agar kami dapat menghidupkan firman Tuhan di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mengawali setiap aktivitas maupun kegiatan kita berjudul Tidak Ada Jalan Kembali. Apa arti tidak ada jalan kembali? Kita akan mengulas judul ini melalui ayat inti kita di dalam Matius 12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat 31 firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Firman Tuhan di dalam ayat ini berkata, segala hujat terhadap manusia, dosa terhadap manusia dapat diampuni. Tetapi ada satu dosa yang tidak dapat diampuni lagi. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dosa yang menghujat Roh Kudus atau menolak Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan dari Allah yang kuasa. Dikatakan bahwa Roh Kudus bertugas meyakinkan kita akan dosa dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan membimbing kita kepada pertobatan. Tanpa Roh Kudus tak ada seorang pun yang akan merasa menyesal telah berdosa. Begitu juga tak akan ada seorang pun yang akan bertobat. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengirimkan pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwa Dia akan meninggalkan Roh Kudus di dunia ini atau di dalam kehidupan kita, yang dimana tugas dari Roh Kudus menuntun kita umat-umat Tuhan untuk melakukan kebenaran, menuntun kita, membimbing kita kepada jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan jikalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini, maka segala dosa akan kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam ayat inti kita pada pagi hari ini, dosa menghujat terhadap manusia masih bisa diampuni, tetapi dosa terhadap penolakan Roh Kudus di dalam hidup kita tidak dapat diampuni. Kenapa? Jikalau kita tidak
mengundang Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, kita menolak Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita kepada arah yang benar, maka kehidupan kita akan cenderung melakukan setiap pelanggaran, dosa-dosa yang melukai hati Tuhan. Roh Kudus sangat berperan penting di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 13 berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Roh Kudus akan memimpin kita semua kepada seluruh kebenaran. Tetapi jikalau kita menolak Roh Kudus, maka kita akan menolak kebenaran dan menolak untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bila kita sudah diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa kita sudah melakukan dosa, kita harus mengakui dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi jikalau kita melakukan dosa dan kita sadar itu adalah salah, dan kita mendapat suatu bisikan bahwa kita harus merubah ke arah yang lebih benar, maka itulah peran dari Roh Kudus untuk menginsafkan kita, membawa kita kepada kebenaran jikalau kita melakukan kesalahan. Dan jikalau kita menyadari itu, maka kita harus mengakui segala dosa-dosa kita dan beralih kepada langkah-langkah yang benar di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Jikalau kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, cenderung kita umat manusia melakukan pelanggaran, kesalahan yang menyakiti hati sesama dan menyakiti hati Tuhan, atau cenderung kita melakukan dosa setiap harinya. Tetapi Roh Kudus sangat berperan penting di dalam hidup kita, menuntun kita untuk mengarahkan kita kepada arah yang benar. Maka dari itu jangan pernah kita menolak Roh Kudus di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam satu hari ini ketika kita melakukan aktivitas kegiatan kita. Jikalau kita telah menyadari ada kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka kita harus berubah untuk melakukan hal yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, marilah kita selalu mengundang Roh Kudus untuk menuntun kita, menginsafkan kita, memimpin kita di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menolak Roh Kudus, menghujat Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jikalau kita menolak, maka tidak ada yang menuntun kita kepada arah yang benar, sehingga kita akan berada di dalam kebinasaan yang kekal. Biarlah kita semua memperoleh kehidupan yang kekal melalui tuntunan Roh Allah, sehingga kita dapat hidup bersama-sama di dalam kerajaan Allah yang telah disediakan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Amin.